Recording in progress. Meskipun Anda seorang santri tumbuh dari tradisi masyarakat Islam yang dikenal pada umumnya, tapi ketika Anda menista agama, sesungguhnya tidak lebih dari ateis atau juga kafir. Itu yang digambarkan dalam film ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, film berjudul Ateis atau juga berjudul Kafir adalah sebuah film yang diproduksi tahun 1974, disutradarai oleh Sumanjaya. Film ini diangkat dari novel sastra yang terkenal pada tahun 1949, karya Akhtiyat Kamiharja. Jadi Akhtiyat ini termasuk sebagai sastrawan dalam angkatan 45 yang berasal dari Jawa Barat. Ya, jadi saya mengungkapkan tadi, ketika hari ini misalnya ada seorang yang berasal dari lingkungan tradisi santri, bahkan menjabat sebagai penguasa negara, juga dulunya lulusan pesantren, tetapi ketika mulutnya selalu keluar kata-kata yang menistakan agama, yang menyakiti keyakinan orang beragama, yang menteror hati perasaan mereka yang memeluk agama di negara Indonesia ini, maka ia sesungguhnya adalah mengkhianati bukan saja agamanya itu, tetapi juga bangsa ini yang mempunyai falsafah Pancasila, di mana sila pertamanya adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka meskipun di topi Anda ada gambar Garuda, di baju, bahkan ada sablon gede-gede di kaos, dan dari mulut Anda selalu mengatakan saya Pancasila dan NKRI harga mati, tetapi kalau hari-harinya pekerjaannya adalah membuli dan menyakiti umat beragama serta nyinyir terhadap keyakinan beragama atau terhadap ketuhanan, maka itulah disyarat sebagai pengkhianat Pancasila. Apalagi kalau Anda seorang yang sudah memakan harta yang dikaruniakan bangsa ini, yaitu harta negara yang notabene adalah milik seluruh rakyat bersama untuk kesejahteraannya. Ya, film Ateis menggambarkan itu, ya. Dan ketika seorang berada di dalam nista yang seperti itu, maka sesungguhnya sebagai manusia dia juga sudah kehilangan cakrawala, kehilangan pikiran ke depan, kehilangan harapan dari apa yang dijanjikan dalam hidup ini, dalam kematian yang nista juga. Film Ateis menggambarkan itu sebagai sebuah tragedi romantis yang diproduksi tahun 1974. Film ini sempat dimaksudkan sebagai sebuah
tantangan Pada kepada nih anak sekarang. komunitas kaum beragama di Indonesia ketika dirilis. Kopinya dingin. Film Bapak ini udah nunggu tuh. sempat kontroversial pada waktu itu sehingga tolak oleh Badan Sensor Film atau lembaga sensor film sekarang. Seperti juga banyak film-film yang dari segi kualitas mengandung nilai-nilai yang dalam terhadap kehidupan. Film ateis atau juga berjudul kafir ini kurang mendapatkan banyak penonton, tapi oleh banyak kritikus ini disebut sebagai salah satu film Sumanjaya yang paling dikenal dan membuatnya dia bahagia. Film ateis atau kafir diawali dengan adegan meledaknya peristiwa bom atom di Hiroshima dengan berita yang menyertainya. Lalu diceritakanlah tentang seorang bernama Hasan yang diperankan oleh Deddy Sutomo. Ya, Hasan ini digambarkan tadi santri, ya keturunan santri, masa kanak-kanaknya hidup di lingkungan tradisional. Nah, dan memang pendidikannya kemudian agak setengah-setengah, lalu ketika dewasa dia menjadi ya nggak sampai pejabat tinggi negara lah di dalam film ini digambarkan seperti itu, bukan sampai seorang menteri atau seorang komisaris BUMN, tetapi dia digambarkan menjadi pegawai perusahaan air minum ya di Bandung sana pada tahun 1944. Pada masa kanak-kanak hingga remaja, Hasan ini jatuh cinta pada gadis bernama Rukmini yang diperankan oleh Christine Hakim. Tetapi setelah dia dewasa, dia lebih memilih menikah dengan Kartini, ya, yang diperankan oleh Emi Salim. Nah, Kartini ini digambarkan perempuan bebas, berfaham modern, ya, kekinian lah, artinya glamor, kan, ya, yang sekarang. Nah, Kartini ini juga bergaul erat dengan tokoh bernama Rusli yang diperankan oleh Bosno Sujarwati. Bosno Sujarwati ini digambarkan sebagai partisan politik yang terus-menerus bergerak di bawah tanah maupun di atas tanah, ya, yang sesungguhnya juga sahabat semasa kecil Hasan. Lalu ada tokoh lain namanya Anwar Farok Asiro. Nah, ini adalah karakter yang sebutlah nihilis atau permisif atau bebas nilai gitu ya. Mungkin itu yang dimaksudkan sekarang adalah kelompok toleran, ya, yang menjelaskan bahwa tema dan alur cerita dalam konflik-konflik berikutnya adalah film ini dipenuhi dengan pertentangan pikiran antara kolot dan modern dan juga perdebatan tentang agama, tentang Tuhan. Di sini kemudian Hasan tampil sebagai seorang yang ragu dan terombang-ambing hidupnya. Sampai suatu ketika dia menghadapi kenyataan pahit. Tidak harus karena mubahalah, tapi Kartini, istrinya itu diketahui menginap satu losmen dengan si bebas nilai atau si nihilis Anwar yang diperankan oleh para kafir tadi. Meradanglah dia dan hidupnya hadir atau tersingkir, kira-kira begitulah. Dia pun berangkat dengan tekad menyingkirkan atau membunuh Anwar. Ya. Jadi film ateis ini, kafir ini kemudian diakhiri dengan tragedi, tragedi, ya. Setelah Anwar terbunuh, Rusli kemudian juga mati ditembak oleh Gemetai tentara Jepang itu.
Dan Jepang pun dan Hasan pun juga akhirnya tewas ditembak oleh tentara Jepang setelah dendamnya terbalas. Dan di akhir film itu digambarkan bahwa pengharapan atau pengejaran ke batas cakrawala yang pernah dibayangkan oleh Hasan itu menjadi semacam hamba gitu ya. Hasan seorang pencari yang tidak berhati. Nah, pada ending atau akhir cerita di versi film ini agak lain dengan versi novelnya karena tokoh Rosli di situ tewas di saat sebelum Hasan tewas. Sementara di cerita novel karya Akhiat Kartamiaja, Rosli masih bertahan hidup, bahkan berdua dengan Kartini, Rosli dan Kartini. Kartini itu istri Hasan, Rosli itu teman masa kecilnya, kan mereka berdua meratapi kematian Hasan. Ya. Sumanjaya memproduksi film ini bersama dengan produser bernama Handoyo. Kita tahu Sumanjaya telah belajar tentang perfilman di Rusia atau dulu Uni Soviet ya, dan mungkin sangat mempengaruhi cara pengambilan gambar dalam film-filmnya. Ada yang mengulas bahwa adegan dalam ateis itu banyak dipengaruhi film tahun 1925 karya Sergei Eisenstein gitu ya, yang berjudul Bronenosic Potemkin, kalau di bahasa Indonesia karena supaya sudah ada kapal perang Potemkin gitu ya. Ya, sebuah namanya kereta bayi yang menggelinding tangga batu. Ini banyak kata pengamat seperti itu terlihat pada film Avengers. Adegan pertama dari film ini menunjukkan Kartini menangisi tubuh Hasan di sebuah rumah sakit. Lalu kemudian menunjukkan bagaimana kejadian ini terjadi. Flashback ya, jelas sekali. Nah, cara penuturan cerita yang sama juga digunakan dalam versi novelnya. Nah, di film untuk cerita kilas balik atau masa lalu itu digambarkan dengan hitam putih. Sementara adegan-adegan masa sekarang atau modern ini digambarkan film urban. Ada juga di situ footage tentang arsip rekaman sejarah kedatangan tentara Kekaisaran Jepang di Indonesia. Nah, film ini semakin menarik karena dihiasi oleh ilustrasi musik yang dimainkan Trisarti dengan viola maut baik. Iya, ketika novel ini dirilis pun kontroversi sudah mulai, tetapi tetap ini dianggap sebagai karya sastra terbaik dari Akhiat Kartamiharja. Dalam sebuah wawancara, sutradara Sumanjaya ketika masih hidup ya mengatakan bahwa ia bermaksud menjadikan film ini sebagai tantangan untuk komunitas kaum beragama di Indonesia. Dan ia berharap filmnya diterima oleh kalangan agamawan itu sebagai sebuah diskursus. Bintang lain ya yang tampil dalam film ini selain Deddy Sutomo, Kusno Sucarwati, dan Eni Salim, juga Christine Hakim adalah juga tadi sudah saya sebut Farid Kafiro, juga ada Edi Mowar, Ernie Johan, Maurice Tombol, Crispian Toro, dan Rita
Zahra. Yang juga perlu dicatat adalah uh, intelektual Islam sekaligus novelis dan sarjana Islam terkemuka Hamka ikut membantu sebagai pengawas dalam film ini. Kalau sekarang itu disebut supervisor ya. Gitu. Kontroversi terhadap film ateis atau kafir ini sudah dimulai saat produksi. Jadi pada Mei 1974 kemudian Badan Sensor Film menulis bahwa film ini memiliki konten yang tidak cocok untuk penonton Indonesia. Semanjaya kemudian bereaksi dengan mengatakan bahwa film ini bersumber dari novel yang bahkan sudah lama beredar dan bahkan menjadi bagian dari kurikulum untuk siswa dan siswa SMP dan SMA. Jadi novelnya sendiri itu sudah diajarkan atau dikenalkan, diapresiasikan oleh kelas-kelas SMP dan SMA. Nah, ketika difilmkan masih ada di protes gitu ya. Tapi film ini memang akhirnya diizinkan meskipun beberapa adegan kemudian dipotong. Nah, para wartawan dan kritikus waktu itu ya, memberi ulasan yang cukup banyak tentang film ateis atau kafir ini. Ya. Juga pada Festival Film Indonesia 1975, film ini memenangkan penghargaan sebagai adaptasi terbaik dari novel. Kritikus film Salim Said yang sekarang juga dikenal sebagai pengamat militer, juga guru besar, berpendapat bahwa Sumanjaya mungkin paling bangga pada film ateis di antara karya-karya yang lain. Nah, itu ditulis oleh Salim Said setelah Sumanjaya meninggal tahun 1985, sehingga Salim tentunya Said ya tentunya membandingkan sejumlah film-film Suman yang lain. Penulis di The Jakarta Globe pada tahun 2012 sempat menulis bahwa ateis adalah salah satu dari karya Sumanjaya yang paling dikenal dan mencatat bahwa sutradara tersebut telah berkonsentrasi pada pikiran terdalam karakter-karakter dari novel tersebut untuk menemukan makna sebenarnya dari keberadaan Tuhan dan perdebatan yang menyertainya. Itu pun oleh penulis ini dikatakan bahwa filmnya itu tidak menggurui, tetapi hanya memberikan diskursus atau semacam wacana diskusi intelektual dan mendalam atau filosofis gitu ya. Dan biarlah penonton kemudian yang bisa memutuskan sendiri atau berpikir sendiri tentang bagaimana mempersepsikan Tuhan. Itulah film ateis. Pemirsa, kita akan berjumpa lagi di dalam merawat ingatan untuk tidak terlupa.